Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, video kali ini saya mau bahas topik yang menarik, yaitu makanan ini dipercaya dapat membuat awet muda pada zaman Kekaisaran Cina. Nah, Sobat Sehat, di vlog saya yang sebelumnya, jadi kalau Anda sudah tonton video sebelumnya, saya mengunjungi pabrik food and beverage di Bojonegoro. Nah, pabrik tersebut memproduksi atau mengelola bahan baku yang dipercaya dapat membuat awet muda dulu di kerajaan China, ya. Dan sampai sekarang, produk ini pun dipercaya memiliki banyak manfaat. Jadi produk tersebut adalah sarang burung. Nah, saya sudah buka kembali videonya dan saya lihat di kolom komen, ternyata banyak sekali yang bertanya, benar nggak sih khasiatnya, kemudian manfaatnya apa saja, kemudian bisa nggak dikonsumsi oleh orang-orang dengan usia tertentu. Nah, untuk itu saya akan bahas, kali ini ya, saya akan bahas sejarahnya dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan saya jawab di video yang selanjutnya. Jadi kalau saya sudah bahas dulu, baru bahas sejarahnya kan tidak afdol. Nah, untuk sarang burung ini sudah dikenal di China sejak zaman kerajaan dinasti Tang. Ya, di sana dipercaya, di negara China pada zaman itu dipercaya sarang burung ini dapat membuat kulit menjadi mulus, kemudian awet muda, dipakai oleh raja-raja. Bahkan pada zaman itu yang boleh mengkonsumsi sarang burung hanyalah keluarga kerajaan. Terus buat Anda yang bertanya, dok, sarang burungnya terbuat dari apa? Kok bisa dimakan? Nah, mungkin beberapa burung yang Anda ketahui, jadi sarang burung yang mereka buat itu terbuat dari ranting atau dahan-dahan yang kering. Tapi berbeda dengan sarang burung yang bisa dikonsumsi, yaitu dari jenis burung walet. Ya, jadi sarang burungnya terbuat dari liur mereka. Jadi liur dari burung walet tersebut. Nah, untuk produksinya sendiri, ada negara-negara yang memang penghasil sarang burung, salah satunya di Indonesia, terutama di Kalimantan, itu nomor 1. Kemudian ada lagi di negara Malaysia, ya. Jadi kalau kita lihat datanya, jadi burung-burung ini tersebar luas di Samudra Hindia, Asia Selatan, dan Tenggara. Kemudian Australia Utara, Kepulauan Pasifik, kemudian sebagian besar ditemukan di negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina. Nah, di Indonesia sendiri yang paling besar, sumber daya terbesar di dunia bahkan, itu adalah di Kalimantan. Kemudian untuk Malaysia, itu Sarawak dan Sabah menjadi sumber daya terbesar kedua. Ya, jadi ini dari literatur yang saya baca seperti ini. Mungkin kalau Sobat Sehat punya literatur yang lain, silakan komen di bawah ini. Karena setiap literatur kan berbeda tahunnya, siapa tahu mungkin diketemukan lagi sumber-sumber daya lagi yang lainnya yang lebih banyak. Jadi kalau Anda punya punya literatur yang terbaru, boleh silakan komen di bawah ya. Kemudian sarang burung ini dibangun oleh burung walet yang jantan. Jadi pada saat mau berkembang biak, mau bertelur, sarang burung walet ini dibangun oleh yang jantan. Jadi yang jantan yang kerja bangun sarang. Nah, proses bangun sarang ini sekitar 35 hari. Jadi liur itu kan masih basah. Ditempelkan di dinding-dinding gua. Jadi guanya ini ada yang di tepi laut, ada yang di daratan, ada yang tinggi, ada yang rendah, tergantung. Nah, jadi yang buat ini adalah yang jantan dan butuh proses sekitar 35 hari sampai bisa kering dan bisa digunakan. Nah, jadi pada saat musim berkembang biak tadi, kelenjar liurnya atau kelenjar sublingual dari burung walet jantan ini ukurannya dari 2,5 mg naik sampai 160 mg. Jadi membesar, akhirnya bisa memproduksi liur yang banyak. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya. Lalu kita masuk ke proses memanen, ya. Nah, untuk proses memanennya sendiri, oh ya, saya ingat. Jadi, waktu di kolom komen ada yang nanya, kenapa kok harganya begitu mahal? Jadi, saya ceritakan dulu proses memanennya. Dari literatur yang saya dapat, jadi proses memanennya ini dilakukan oleh orang-orang lokal di sana dengan cara yang tradisional. Jadi, kalau guanya tinggi, mereka bahkan sampai mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan sarang burung tersebut. Mereka membuat scaffolding, ya, itu apa ya, seperti tangga. Ada yang dari bambu, ada yang dari besi, kemudian memanjat di gua tadi. Nah, ketika itu sudah didapatkan, dikumpulkan, ada yang butuh cuma 2 minggu. Kalau kondisi medannya sangat sulit, bisa membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan untuk mengumpulkannya saja. Nah, Sobat Sehat, jadi setelah bahan bakunya dikumpulkan, sarang burung walet ini dikumpulkan, kemudian tahap selanjutnya adalah proses pembersihan. Nah, jadi yang Anda lihat di gambar yang warna putih, itulah yang terbuat dari liur burung walet, namanya sarang burung. Kemudian ada bagian yang warna hitam, jadi kurang lebih sekitar 10% itu adalah bulunya.
Nah, itulah yang perlu dibersihkan. Jadi kalau mau membersihkannya, itu butuh proses lagi. Jadi sarang burungnya harus direndam dulu, kurang lebih sekitar 6-48 jam menurut literatur yang saya baca. Dan waktu kecil dulu, mama juga atau ibu saya juga pernah membuatkan saya sarang burung, dan memang begitu prosesnya. Jadi mama harus rendam dulu, kemudian dicabuti satu-satu burungnya menggunakan pinset. Jadi kalau Anda mau lihat prosesnya, jadi lalu saya akan ke pabriknya. Anda bisa lihat, cek videonya di sini. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Kurang lebih sama seperti itu, cuman yang di pabrik itu sudah diproses dengan teknologi yang modern. Nah, kemudian setelah dibersihkan, dikeringkan kembali sebelum dijual. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya. Kalau tidak dijual, ya diproses, dimasak. Namanya adalah sup sarang burung, dan biasanya diolah dengan menggunakan gula batu. Nah, itu tadi adalah proses dari pembentukan sarang burung, dari liur burung walet, sampai dicuci, dibersihkan, dan dijual. Jadi prosesnya begitu rumit, inilah yang membuat harga sarang burung itu mahal. Dan selain itu, bahan bakunya juga yang terbatas. Dan di sini kalau kita lihat dari data, ya, jadi informasi yang saya dapat, Hong Kong merupakan konsumen terbesar sarang burung di dunia. Jadi nomor 1 adalah Hong Kong, kemudian nomor 2 adalah etnis China di Amerika Utara. Dan kalau kita lihat sejarahnya, dimulai dari dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 907. Nah, di sana pada zaman itu sudah mulai diperdagangkan, tapi yang boleh konsumsi adalah mereka-mereka dari keluarga kerajaan saja. Ya, sekali lagi, harganya mahal, bahan bakunya terbatas di sana. Dan pada tahun sekitar 500 sampai 600 tahun yang lalu, mulailah diimpor dari Indonesia, salah satunya. Kemudian ada dari Malaysia, seperti tadi yang saya sebutkan, penghasil sarang burung ya. Lalu, nah kita sendiri kan di Indonesia. Nah, saya sarankan buat sobat sehat, cobalah sarang burung. Jadi buat Anda yang belum coba, silakan dicoba. Anda bisa proses, Anda bisa beli dari bahan baku raw materialnya, atau yang masih mentah, Anda bersihkan sendiri, kemudian Anda masak. Tapi ingat, jangan terlalu banyak ditaruh gula. Nah, dan buat Anda yang malas melakukan itu semua, tidak telaten untuk membersihkan, kemudian ada yang tinggal sendiri, mungkin kos-kosan, Anda bisa coba sarang burung yang sudah dikemas, bentuknya seperti ini. Ini dari Real Food, ya. Dan buat Anda yang mau tahu lebih lanjut, informasi tentang sarang burung, saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi video kali ini saya cuma bahas tentang sejarahnya, kemudian proses sarang burung itu dari dibuat, sampai bisa dijual atau bisa dikonsumsi. Dan ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi kalau di kolom komen ada yang nanya, "Dok, kenapa harga sarang burung kok mahal?" Nah, ini penjelasannya. Jadi prosesnya begitu panjang. Dan saya mau informasikan satu hal lagi. Jadi Feed with Real Food, jadi perusahaan tersebut yang kemarin saya kunjungi pabriknya, itu mengadakan grand opening di Jakarta. Jadi buat Anda yang mau belajar atau mau cari informasi lebih lanjut, silakan kunjungi. Jadi acaranya di Atrium Laguna Central Park. Jadi mulai tanggal 17 sampai 20 Oktober 2019. Jadi yang bisa hadir, silakan hadir. Ini tempatnya terbuka untuk umum. Oke, semoga Anda semua bisa hadir di sana, khususnya warga Jakarta ya. Tapi kalau ada yang di luar Jakarta mau ke sana, silakan. Oke, semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Dan di video selanjutnya, saya akan membahas apa isi atau komposisi dari sarang burung, kemudian manfaatnya buat tubuh kita, siapa saja yang boleh konsumsi, siapa yang tidak boleh konsumsi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.